Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Canggung Jiwandana dengan NIM 131200018 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi hukum. Hari ini kita bahas topik yang sering bikin deg-degan, yaitu eksekusi rumah. Bayangkan kalian punya hutang dan gagal bayar, lalu rumah kalian disita dan dilelang. Gimana nggak takut? Mari kita simak bagaimana prosesnya secara lengkap, dari putusan pengadilan sampai rumah pindah tangan. Video ini akan urai tahapan berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia, terutama pasal 195 sampai 224 HIR Hukum Acara Perdata dan praktik pengadilan negeri. Penting buat debitur, kreditur, atau siapa saja yang mau paham hak dan kewajibannya. Yuk simak sampai habis. Jika punya pengalaman, share di komentar. Tahapan pertama, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Semua dimulai dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini fondasi eksekusi rumah tersebut. Putusan bisa dari pengadilan negeri perdata biasa, pengadilan tata usaha negara, atau banding ke tingkat atas. Apa itu ingkrah? Putusan final setelah masa banding habis, terhitung 14 hari untuk banding, 14 hari ke kasasi ke Mahkamah Agung. Jika tak digugat, otomatis putusan tersebut ingkrah. Contoh kasus rumah yang menjadi eksekusi: terkena hutang bank macet, pengadilan vonis debitur kalah, putusan nyatakan hak kreditur atas rumah, misalnya hipotek atau gadai. Debitur wajib patuhi sukarela. Kalau enggak, kreditur ajukan permohonan eksekusi ke ketua pengadilan yang keluarkan putusan. Lampirkan salinan putusan ingkrah dan bukti verifikasi hak atau sertifikat rumah. Waktunya bisa langsung setelah putusan ingkrah, tapi prakteknya bisa 1 hingga 3 bulan, tergantung kelengkapan. Yang kedua, penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan. Ketua PN atau pengadilan negeri tetapkan panjar biaya eksekusi Rp 500.000 hingga 5 juta, tergantung nilai rumah. Kreditur membayar tersebut, lalu hakim keluarkan yang pertama penetapan eksekusi, yaitu perintah sita rumah. Yang kedua, surat perintah penyitaan ke juru sita atau pegawai pengadilan negeri. Juru sita panggil debitur atau surat panggilan 8 hari sebelumnya. Debitur diminta serahkan rumah sukarela. Kalau patuh, proses selesai cepat, rumah langsung diserahkan ke kreditur. Tapi kalau debitur ngeyel, masuk tahap paksa. Juru sita buat berita acara penolakan, lalu lanjut sita. Untuk debitur,
ada tips segera ajukan protes bil kalau putusan salah, atau penundaan eksekusi kalau ada alasan kuat, misalnya saking berat pasal 195 ayat 3 Hukum Acara Perdata. Tahap 3, penyitaan paksa dan penyegel. Ini tahap paling dramatis. Jurusita datang minimal 2 saksi, yaitu tetangga yang netral, untuk membuat berita acara penyitaan. Untuk rumah, pasang pelang sita di depan pintu, seperti rumah ini disita, rumah ini dalam penyitaan pegawai negeri, titik-titik, sehingga debitur dilarang masuk atau ubah bentuk. Isi rumah, barang movable, barang yang dapat dipindahkan seperti meja, TV, bisa ikut sita kalau tak dibuktikan milik orang lain. Prioritas sita hak utama yaitu tanah dan bangunan. Hak debitur, ambil barang pribadi, pakaian, alat sholat, atau yang dibuktikan milik pihak ketiga. Jurusita, laporkan ke Ketua Pengadilan Negeri dalam 3 hari, penyitaan sah 3 bulan, bisa diperpanjang. Catatan penting, kalau rumah kosong atau debitur kabur, jurusita bisa minta polisi bantu. Tahap keempat, penilaian dan lelang. Rumah sudah disita, saatnya dinilai oleh kantor jasa penilai publik atau KJPP atau appraisal resmi. Nilai taksiran jadi harga dasar lelang, minimal 70% nilai pasar. Kemudian pengumuman lelang minimal 2 kali di media, yaitu media harian, itu misal koran atau situs KPKNL. Lelang pertama, harga taksiran minimal 2 minggu setelah pengumuman. Lelang kedua turun 20 hingga 50% kalau gagal. Buka 1 jam, pemenang bayar lunas 2 kali 24 jam. Lelang di mana? Biasanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL sejak tahun 2018. Online via lelang kpk.go.id. Transparan, ikut tender umum. Pemenang lelang bayar penuh, dapat berita acara lelang, uangnya bagi kreditur prioritas, sisanya debitur. Tahap 5, penyerahan hak milik dan pendaftaran. Pemenang ajukan permohonan balik nama ke BPN. Jurusita serahkan berita acara serah terima rumah. Sertifikat asli diserahkan setelah lunas. Waktu akhir total proses yaitu 3 hingga 12 bulan, tergantung hambatan. Debitur bisa beli kembali atau yang disebut reklamasi dalam 14 hari pasca lelang, pasal 270 Hukum Acara Perdata. Bayar harga lelang plus biaya. Hak korban, kalau ada sengketa, ajukan eksekusi baru atau PT-UN. Itulah 5 tahap pelengkap eksekusi rumah dari ingkrah: penetapan, sita lelang, sampai serah terima. Ingat, pencegahan lebih baik bayar hutang tepat waktu atau nego restrukturisasi. Subscribe untuk konten hukum lain. Like jika bermanfaat. Ada pertanyaan soal kasusmu, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.